Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqna faman nabiyyin wal mursalin wa malaikatul muqarrabin bil rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat ya, nikmat kesehatan kepada kita untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu tentang analisis laporan keuangan. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ya, insya Allah kita diberikan kekuatan untuk bisa meneladani kehidupan beliau. Baik teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang analisis laporan keuangan. Saat ini kita akan diskusi mengenai dua tema ya. Ada analisis rasio probabilitas dan yang pertemuan 10 nanti analisis rasio likuiditas ya. Mungkin saya mohon izin, mungkin jam 3 lewat kita break dulu untuk asar ya. Oke, analisis rasio profitabilitas ya, pertemuan ke-9. Biasa saya akan mengutip sebuah hadits ya. 1 dinar ya. Nabi SAW telah memberinya 1 dinar untuk memberi 1 hewan kurban atau membeli 1 ekor kambing. Lantas ia pun membeli 2 kambing, di antara keduanya ia jual dan mendapat 1 dinar. Kemudian Ibnu Abil Ja'di ini mendatangi ke Nabi dan menceritakan dengan bawa 1 kambing dan 1 dinar. Nabi Muhammad SAW mendoakannya dengan keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu yang asli tidak berharga sekalipun, maka ia pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. Ya, jadi di sini terkait dengan bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari jual beli yang kita lakukan. Gitu ya. Karena kalau kita bicara profitabilitas itu berarti kita bicara mengenai keuntungan. Nah ini adalah gambaran besar perkuliahan kita. Sekarang kita masuk ke teknik dan prosedur analisis. Ya. Untuk perkuliahan 9 kita akan diskusi mengenai analisis rasio profitabilitas ya. Ini poin-poinnya. Ada rasio keuangan, pengertian rasio profitabilitas, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas, jenis dan penghitungan rasio profitabilitas. Nanti ada net profit margin, ROA, ROE, dan payout ratio. Ya, ini terkait dengan dividen. Harapannya teman-teman bisa memahami rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Ini kita masuk ke rasio keuangan. Ya, rasio keuangan itu apa sih ya? Rasio keuangan itu adalah perbandingan ya. Kita membandingkan antara satu atau lebih komponen dalam laporan keuangan. Rasio keuangan ini menjadi salah satu metode atau prosedur analisis keuangan dengan cara membandingkan komponen-komponen dalam laporan keuangan. Dengan kata lain bahwa rasio keuangan merupakan analisis laporan keuangan yang dilakukan secara vertikal. Jadi kita ada vertikal dan horizontal ya. Yaitu membandingkan laporan keuangan pada periode yang sama. Namun rasio-rasio keuangan juga dapat dibandingkan dengan secara horizontal untuk melihat pergerakan perusahaan ya. Jadi kalau vertikal itu kita ada satu komponen dan komponen yang lain. Ya. Itu kita bandingkan. Semua kalau horizontal itu antara satu komponen dengan satu komponen yang sama dilihat periodenya. Nah, rasio keuangan ini juga bisa dilakukan secara vertikal ya. Dia dilakukan secara vertikal, tapi juga bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan itu melihat perbandingan antara komponen-komponen tersebut dengan ketentuan tertentu ya. Jadi terdapat 2 macam rasio ya. Ada yang besar positif, itu semakin besar semakin baik. Contohnya return aset. Atau besar negatif, semakin kecil semakin baik. Contohnya cost income ratio ya. Jadi kalau kita bicara return atau profit atau pendapatan itu semakin besar semakin baik. Tapi kalau kita bicara cost atau biaya, itu semakin kecil semakin baik gitu ya. Jadi intinya adalah sebenarnya mudah, simpel ya. Ini kita ada laporan keuangan, kita baca, terus kita hitung gitu aja. Komponen A dibanding komponen B seperti itu. Ya. Jadi, nah ini simpel seperti ini ya. X dibagi Y sama dengan atau persen gitu ya hasilnya. Hasil persen ini memberi gambaran mengenai kondisi perusahaan.
Jadi kalau besar positif, maka semakin tinggi semakin baik. Jika besar negatif, maka semakin tinggi semakin baik. Ya, gitu ya. Jadi pengantar untuk analisis rasio keuangan seperti ini. Jadi teman-teman nanti kita akan membandingkan ya komponen-komponen dalam laporan keuangan. Nanti kita lihat hasilnya berapa. Nah, nanti kita lihat sifatnya itu apa. Kalau besar positif, berarti semakin tinggi semakin baik. Kalau besar negatif, berarti semakin rendah semakin baik. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ya tentang rasio keuangan. Ya simple ya, nggak hanya membandingkan aja. Nah, cuman kita nanti akan belajar mengenai apa saja sih yang dibandingkan gitu ya. Untuk apa dan apa saja yang dibandingkan. Oke, kita masuk rasio profitabilitas ya. Pengertian rasio profitabilitas. Jadi misalnya kita ada pertanyaan nih, apakah perusahaan PTDR menguntungkan atau tidak ya? Jadi profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi menghasilkan laba ya, selama periode tertentu. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik. Sebuah profitabilitas yang dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan. Profit itu kan ya, teman-teman, tujuannya untuk kita bikin perusahaan tujuannya untuk profit ya. Intinya mendapatkan laba ya, atau pendapatan bersih. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan pendapatan bersih. Nah, profitabilitas ini dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah rasio keuangan sebagai salah satu analisis dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasional, dan tingkat profitabilitas perusahaan. Nah, tujuan dari analisis rasio profitabilitas ini adalah mengetahui tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba ya, membandingkan dengan dan menilai posisi laba dari tahun ke tahun, dengan perkembangan laba seperti itu ya. Berapa besar jumlah laba bersih dari aset dan lain sebagainya. Manfaatnya dapat mengetahui secara pasti laba atau keuntungan perusahaan dalam periode tertentu sebagai tolak ukur penilaian yang dilakukan bank atau investor kepada perusahaan. Jadi, misalnya kita butuh dana ke bank, kita minjem duit ke bank, perusahaan kita, tentu si bank ini akan menilai bagaimana perusahaan ini, profitabilitasnya bagaimana, menguntungkan atau tidak. Ini tentang pertanyaannya, perusahaan PTDR menguntungkan atau tidak ya. Jadi kalau ada investor, kita butuh dana, kita cari investor, investor akan berpikir, kalau saya tanam uang di perusahaan ini, kira-kira balik apa enggak ya? Untung apa tidak? Nah, itu salah satunya adalah dengan menggunakan rasio profitabilitas. Jadi analisis nih laporan keuangannya. Apakah perusahaan ini menguntungkan atau tidak? Nah, ini jadi dalam penghitungan rasio profitabilitas ya. Akan belajar 5 ini ya. Ada net profit margin, return on asset, return on equity, 4 sini. Ini investment dengan equity nanti kita gabung, dan payout ratio PR dividen. Nah, masuk. Rasio net profit margin digunakan untuk melihat beberapa porsi keuntungan yang didapat dari total pendapatan. Ya. Jadi pendapatan itu kan, keuntungan itu adalah pendapatan dikurang biaya. Nah, berapa sih keuntungan kita ini? Artinya apa? Artinya kalau semakin besar biaya, maka semakin kecil keuntungan. Semakin kecil biaya, semakin besar keuntungan. Ya, dengan asumsi pendapatannya sama ya. Ya, teman-teman ya. Jadi dia untuk net profit margin itu melihat keuntungan dibandingkan dengan pendapatan. Rumusnya net profit margin, net income dibagi sales. Nah, cuman ada catatan, jika perusahaan sebagian dibiayai oleh utang, maka keuntungan dibagi antara pemegang utang dan pemegang saham. Oleh karena itu, ketika menghitung margin keuntungan, tampaknya tepat untuk menambahkan bunga utang ke laba bersih. Jadi pendapatan perusahaan ini pendapatan si pemegang utang ya, atau kreditur. Kan sih bisa tambahkan net income plus interest. Data net income dan sales dapat dilihat pada laporan keuangan, statement of comprehensive income atau laporan laba rugi. Ya, jadi yang kita pakai adalah laporan laba rugi atau income statement. Rasio net profit margin bersifat besar positif. Jadi semakin besar semakin baik. Ya, berarti keuntungan itu kan semakin besar semakin baik. Jadi sifatnya besar positif. Ini contoh penghitungannya ya teman-teman ya. Ini income statement PTDR yang terlihat 31 Desember 2023.
net salesnya sekian ya, income-nya 1.311 juta ya, berarti 1 M, 1.311 juta. Nah, kalau kita tanpa utang, kita bisa lihat di sini 1, net profit margin adalah 9,94%. Artinya di total pendapatan itu yang menjadi untung itu 9,94%. Kalau kita pakai interest, kalau kita pakai punya utang, misalnya berarti dia menjadi 15,13%. Nah, ini yang ungu-ungu ini yang dihitung ya, yang dipakai ya. Jadi sebenarnya simpel teman-teman, tinggal cari rumusnya, kemudian tinggal dimasukkan angkanya gitu ya. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya ini yang perlu interpretasi, perlu ditafsirkan. 9,94 ini baik atau buruk gitu ya. Itu bisa kita bisa mencari data industri misalnya. Misalnya PTDR ini dia produksi misalnya produksi fashion atau baju gitu ya. Itu namanya konveksi misalnya gitu. Nah, bisa dicari datanya kalau secara industri konveksi itu standarnya berapa atau saat itu berapa rata-rata ya. Misalnya secara industri 10%, berarti ini masih kurang ya, 9,94%. Tapi kalau misalnya secara industri 5%, berarti ini cukup baik. Simple. Ini Pak, mohon sebenarnya maaf. ya silakan. Hasilnya kenapa persen, Pak? Gimana? Hasilnya kenapa persen, Pak? Oh ya, ini kan dikasih 100% sih sebenarnya sih. Sebenarnya kan 0,994. Karena kita melihat Oke, porsi jadi ya, porsi. oke, jadi dikali 100% gitu, Pak ya. Iya harusnya gitu ya. Cuman ini untuk lebih sederhana aja sih. Harusnya 0,0994 harusnya. Cuman dia biar ini jadi persen. Ya saya kasih 100% sini ya. Nah, saya tambahkan ya. Jadi gitu ya. Jadi simple sih ya. Maksudnya nggak susah. Yang penting teman-teman tahu apa rumusnya, mana yang harus dibandingkan, mana yang harus dibagi-bagi. Jadi nah, kemudian hasilnya ini itu bagaimana menafsirkannya, menginterpretasikannya ya. Apakah 9,94 ini bagus atau jelek? Tadi ya, kalau misalnya kita cari data pembanding, misalnya secara industri berapa, nah, itu bisa kita tentukan nih, oh kurang nih, kurangnya di mana seperti itu ya. Karena kan analis laporan keuangan ini tujuannya untuk perbaikan juga. Apakah kita sudah bagus, apakah sudah cukup baik performance kita, atau masih perlu perbaikan. Nah, ini net profit margin. Yang kedua, return on asset. Ya. Rasio return on asset digunakan untuk melihat berapa besar keuntungan yang didapat dari aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan. Rumusnya adalah net income dibagi total aset. Nah, kalau dibiayai utang sama ya tadi ya, net income ditambah interest dibagi average total aset. Jadi ini ada perlu data 2 tahun. Net income di statement of comprehensive income ya, di laporan laba rugi, kalau total aset di balance sheet. Ya. Rasio return on asset bersifat besar positif, semakin besar semakin baik. Jadi ini return on asset adalah angka atau hitung-hitungan yang kita punya aset berapa sih untung yang dari aset yang kita miliki gitu ya. Kita punya aset, punya mesin, punya gedung, punya mobil segala macam. Nah, dari aset ini kita berapa sih profit yang dihasilkan seperti itu. Ingat, aset adalah harta yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis di masa mendatang, yaitu profit ya. Nah, ROI ini juga dapat digunakan untuk menghitung ROI investment ya. Keuntungan dana yang diinvestasikan seperti itu. Karena aset ini kan investasi juga ya, sedikit. Oke, ini rumusnya. Tinggal kita masukkan angkanya tadi ya. Net income plus interest, total aset. Ya, net income-nya sekian. Sebut 1.311 ditambah 685 ya, dibagi ini rata-rata dari apa namanya aset nih 2023 dapat angkanya 9,93. Kalau kita bilang rata-rata kan ini ditambah ini dibagi 2 ya. Kalau 3 tahun berarti 3 dibagi 3 gitu ya. Ditambah tambah bagi 3.
Nah, 9,03% ini apakah bagus, apakah buruk? Nah, itu nanti ya. Interpretasinya tergantung ya. Maksudnya kita lihat tadi ya, cek. Kira-kira di industri ini berapa sih ROA-nya gitu. Jadi kita punya aset 1M, kita bisa punya profit 9% dari 1M. Berarti 90 juta gitu. Nah, 90 juta ini bagus atau buruk gitu. Nah, bagus apa jelek? Nah, kalau jelek, apa yang harus diperbaiki? Oke, masuk ke return on equity atau ROE ya. Rasio return on equity digunakan untuk melihat seberapa besar keuntungan yang didapat dari ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Ya, kalau kita bicara ekuitas kan kita bicara modal dari pemegang saham. Rumusnya ini ya, net income dibagi equity, net income bisa dilihat di dalam laba rugi, equity bisa dilihat di balance sheet. Rasionya bersifat besar positif. Jadi semakin besar semakin baik. Jadi misalnya saya equity adalah harta pemegang saham yang diinvestasikan pada perusahaan. Pemegang saham tentu mengharapkan harta atau ekuitas tersebut menghasilkan profit. Saya sebagai pemegang saham, saya tanam duit lah istilahnya. Saya invest di perusahaan PTBR misalnya. Saya pengen dari duit yang saya investasikan ini saya dapat untung gitu. Saya ada return ya di situ. Nah, ini untuk menghitung berapa sih, misalnya saya tanam 1 miliar, saya dapat profit berapa nih? Misalnya, ya kita lihat. Nah, sini rumusnya ya, tinggal masukkan rumusnya ya. Net income bagi equity, net income 1.311 juta ya, berarti ini 1M, 1.311 juta. Equitiesnya 14 miliar 880 juta. Nah, kalau dibagi, dimasukkan rumusnya angkanya dapat 8,81%. Apakah bagus ya atau jelek? Nah, itu perlu interpretasi lagi ya. Perlu analisis tambahan. Jadi misalnya kalau misalnya saya sebagai investor, aduh, kalau 8,81 ini masih tipis ya, masih mirip-mirip deposito seperti itu ya. Saya pengen 10%. Nah, itu baru kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Saya pengen ROE saya tanam di 1M, minimal saya dapat 100 juta misalnya gitu tahun depan. Kira bisa apa ini? Gitu ya. Berarti kan kalau ini naik, berarti yang naik adalah yang atas ya. Jadi saya pengen tahun depan 10% nih. Apa yang harus ditingkatkan? Jadi yang ditingkatkan adalah ininya. Ya. Keuntungan bersih ditingkatkan. Gitu. Atau kurangi ininya. Tapi kurangnya nggak bijak ya. Yang paling kalau dalam sisi bisnis kita tingkatkan profitnya. Tahun depan profitnya harus lebih dari 1.311 ini. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya. Ada Pak Ya gimana? Eko. Yang pertama adalah tadi di slide sebelumnya ada keterangan perhitungan yang dihubungkan dengan interest. Gitu. Kalau di perbankan tuh kan interest tuh bisa diartikan bunga ya. Kalau misalkan industri atau bisnis yang lain bisa diberikan contohnya Pak selain bunga gitu. Kemudian kalau perbedaan antara return of investment, return of asset, sama return of equity. Nah, kalau di dalam kita misalnya membuat bisnis plan gitu, apa ketiganya itu perlu kita perhitungkan atau salah satu aja? Seperti itu, Pak. Itu satu lagi yang return of asset tadi, bukankah aset itu ada penurunan ya? Jadi ada depresiasi. Nah, kenapa harus diperhitungkan juga return of assetnya, Pak? Sedangkan kita tahu kalau aset itu ada depresiasinya yang mana pasti akan turun. Seperti itu, Pak. Pertanyaan ya. Tadi yang pertama apa ya? Interest ya, interest sorry. Interest ya. Interest selain di usaha perbankan itu sama dengan apa, Pak? Gitu. Kalau di perbankan kan bunga. Interest ini sebenarnya iya, sebenarnya ini pengeluaran ya. Ini pengeluaran. Interest ini pengeluaran sebenarnya. Oh, Oke, jadi
Ini pengeluaran. Jadi kita misalnya kita punya bisnis konveksi misalnya, kita butuh modal, kita pinjam duit ke bank kan, pinjam duit ke bank, nah itu kan kita bayar bunga ya. Kita bicara konven ya. Betul. Kita bicara bunga, bayar bunga, atau mungkin kalau di syariah kita bayar marginnya lah ya. Kita misalnya pinjam 1M, kita sebayar 1,2M misalnya selama 5 tahun. Nah itu kan ada biaya bunganya. Namun kalau di syariah itu biaya marginnya lah ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang diperhitungkan. Nah, kenapa kita hitung di sini? Ini karena kita lihat dari sisi kreditur juga, ya. Jadi ini kan pendapatan pemilik modal, ini pendapatan kreditur. Gitu. Nah, jadi misalnya kita pengen butuh duit nih, kita cari dana, cari investor, cari kreditur. Nah, mereka melihat saya dapat berapa nih dari sini, dari PT ini, misalnya saya minjemin duit, misalnya gitu ya. Jadi interest di sini adalah biaya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi ketika dia minjem duit, itu dia ada bunganya, nah itu yang dibayarkan. Nah, hanya kenapa di sini interest dimasukkan, ini dari sisi kreditur. Ini dari sisi kita nih, kalau kita kan standarnya gini aja ya. Di sisi kreditur, itu dia pengen tahu, saya dapat berapa sih dari uang yang saya pinjamkan, seperti itu. Oh, baik. Berarti kita bicaranya adalah kreditur ya, Pak ya? Iya, dari sisi kreditur paling bawah. Kalau ini boleh diartikan usaha perbankan atau sejenisnya ya, Pak? Kalau perbankan itu investasi di pendapatan ya. Tapi dia juga bayar bunga. Jadi kalau perbankan itu dia bisa biaya bunganya itu biaya bunga kepada nasabah, kepada tabungan ke deposan. Jadi kita nabung kan, itu kan dapat bunga ya. Ada bagi hasil atau bunga ya. Nah itu yang kalau di sini dia biayanya biaya untuk si bunga tabungan, bunga deposito kalau di sini yang dibayarkan kepada deposan gitu. Oh, baik. Kalau di perbankan itu ya. Jadi ini pengeluaran sebenarnya, pengeluaran bunga. Pengeluaran. Iya. Jadi pengeluaran Hanya di sini dalam dimasukkan bunga bank ya. iya betul gitu. Baik. Kalau di bank berarti ini bunga deposito lah kepada nasabahnya. Yang kedua tadi apa, Pak? Iya, yang kedua ini perihal return of asset, return of investment, sama return of equity. Nah, kalau kita membuat bisnis plan, biasanya kan kita hanya fokus pada return of investment-nya, Pak. Jadi kita akan perhitungan berapa. Nah, ya. Kalau yang dua tadi, return of equity sama return of asset, itu apakah kita perlu sajikan juga di dalam laporan keuangan atau hanya untuk target di dalam market kita aja? Gitu. Ya, kalau kita bicara bisnis plan ya, ini sebenarnya bisnis plan itu tidak ada ketentuan ya. Tergantung siapa misalnya gitu ya. Nah, kenapa harus ada ROI? ROI itu sebenarnya kita ingin mendana dari investor ya. Jadi tujuan kita kalau kita membuat ROI itu kita ingin presentasi kepada calon investor bagaimana bisnis kita ini akan berjalan dan dia akan dapat berapa gitu ya. Kan kalau kita bicara investor kan saya ngasih duit segini sih dapat berapa kan gitu ya. Kayak perlu adanya ROI seperti itu. ROI itu baik. Itu. Jadi kalau pada saat awal bisnis ya, ketika kita ingin membuat bisnis, kita ingin istilahnya membuat bisnis itu kan bisnis belum ada kan? Bisnis belum ada. Belum. Nah, itu pasti sifatnya prediksi. Itu. Nanti prediksi dari mana? Prediksi dari cash flow ya. Cash flow-nya dari cash flow ketahuan nanti hasil akhirnya profitnya berapa diprediksi ya. Masih prediksi profitnya berapa. Jadi kalau investasi sekian 1M nanti investor bisa dapat 10% misalnya gitu. Itu kemudian untuk menarik investor seperti itu. Nah, kalau ROA dan ROE ini nanti biasanya kalau sudah jadi sih ya, kalau sudah ya bisa juga dihitung, tapi mungkin kalau investor tidak terlalu aware dengan itu ya. Paling yang dia concern adalah dengan ROI-nya seperti itu. Betul. Gitu ya. Artinya Bisa kalau ngerti.
ROA sama ROE tadi fungsi di dalam apa namanya pembuktian kita itu seperti apa ya Pak gambarannya? Maksudnya kalau ROE kan udah jelas ya, kita akan berapa nih untung kita, berapa persen untung kita yang akan kita dapat berdasarkan rencana yang kita buat. Nah kalau untuk aset sama equity tadi artinya lebih kita akan arahnya ke investor atau ke pembukuan internal kita aja Pak. Oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya bukan pembukuan ya. Kalau kita bicara analisis ini tidak ada yang standar sih sebenarnya. Hanya ini biasanya bukan tidak standar ya. Tidak wajib lah. Tapi ini metode kita untuk menganalisis dari perusahaan kita nih, perusahaan ini kira-kira baik atau buruk gitu sih sebenarnya sih ya. Kayak gitu. Nah, toolsnya atau alat yang dipakai itu ada ROA, ROE, ROI misalnya gitu ya. Nah itu tergantung tujuannya ya. Misalnya kalau kita bicara dengan pemegang saham, dia akan aware dia akan concern dengan ROI-nya ya, karena pemegang saham. Gitu ya. Saya ngasih saham, equity saya berapa nih? Dapat profit berapa? Nah, sementara kalau misalnya kita bicara secara internal ya, perusahaan sendiri, misalnya kita sendiri, misalnya saya sebagai direktur utama, saya bisa melihat saya punya aset sekian, menghasilkan profit berapa gitu ya. Nah, jadi tergantung kepentingannya sih. Karena tapi yang pasti kalau kita bicara laporan keuangan, ini ada semua nih yang tadi ya. Ini sesuai standar dengan standar yang internasional ya. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kebutuhan kita. Kalau saya sebagai pemegang saham misalnya, saya akan fokus ke ROE-nya misalnya gitu ya. Ke sini ROE. Sini saya akan fokus. Misalnya saya calon investor, saya akan fokus ke ROI-nya seperti itu. Yang investment ini gitu ya. Iya, baik. Itu tergantung kebutuhan. Kemudian tadi yang ketiga mengenai depresiasi ya. Depresiasi itu kan sebenarnya sih harus ada ya, itu standar akuntansi. Ya sebenarnya tidak terlalu pengaruh sih. Maksudnya kita langsung tetap aja kita lihat secara aset totalnya berapa gitu sih. Yang kita lihat totalnya ya. Di sini kan ada depresiasi juga di sini nih. Di sini ada depresiasi dan itu tidak bisa diabaikan lah gitu. Jadi kalau untuk return of asset ini kan ada beberapa aset yang mengalami depresiasi Pak, seperti misalnya kalau kita pembelian kendaraan gitu ya, operasional dan sebagainya, sepeda motor itu aset yang akan mengalami depresiasi. Nah kemudian ada aset juga yang justru mengalami inflasi, misalnya kita beli tanah, beli bangunan dan sebagainya. Nah, yang dimaksud return of asset ini, apakah seluruh aset, baik aset yang mengalami depresiasi ataupun inflasi, atau cuman aset yang mengalami kenaikan aja, Pak? Oke, jadi perlu diketahui ya. Jadi kalau secara akuntansi itu, secara laporan keuangan itu ada namanya nilai buku dan ada nilai pasar. Market value ya. Jadi ada book value, ada market value. Ya, kalau secara nilai buku itu semua aset akan didepresiasi. Jadi baik tanah ataupun kendaraan ya, itu secara nilai bukunya akan didepresiasi. Jadi dibeda antara nilai buku dengan nilai pasar, nilai market. Jadi walaupun di secara buku, kalau secara bursa kita punya tanah nih, secara buku, secara pasar dia harga 1M, tapi secara buku kita catat dengan 1M, dan setiap tahun akan turun gitu ya. Seperti itu. Nah itu. Jadi tetap kalau secara akuntansi harus ada depresiasi. Aset tetap harus didepresiasi. Nanti kalau kita butuh, baru kita lakukan namanya revaluasi gitu ya. Penilaian ulang. Nah, kita mau kita catat berapa nih? Seperti itu. Jadi ini yang di sini nilai buku, yang dimaksud di sini nilai buku ya. Jadi semuanya akan disusutkan atau didepresiasi seperti itu.
baik, baik. Berarti termasuk untuk return of asset ini kita menghitung nilai depresiasinya juga ya Pak ya? Bisa menggunakan rumus ini ya Pak? Ya, jadi kan di sini kan masuk biaya, ini kan masuk ke sini nih, masuk ke aset kan, total aset kan. Ya. Tetap dihitung juga. Oh. Oke, baik Pak. Di sini yang dipakai nilai buku ya, bukan nilai pasar. Jadi dia akan tetap perolehannya berapa, 1M, 10 juta misalnya. Bisa 5 tahun, berarti setiap tahun akan kurang 2 juta gitu. Sampai nanti tahun kelima nilainya akan 0. Walaupun nilai pasarnya itu naik, nggak 0 ya. Walaupun naik seperti itu. Nanti baru direvaluasi seperti itu. Gitu. Ya. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Jadi kita lanjut. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke payout ratio ya. Kalau payout ratio ini digunakan untuk mengukur seberapa porsi keuntungan perusahaan yang dijadikan dividen dan diberikan pada pemegang saham. Nah, jadi ini untuk kepentingan pemegang saham ya. Saya kalau misalnya punya saham, saya invest di perusahaan PTDR misalnya gitu ya. Payout rasionya itu saya dapat dividen berapa. Jadi rumusnya ini ya, payout rasio dividen dan return earning. Nah, ini ada di balance sheet di sisi ekuitas. Return earning adalah laba ditahan, yaitu keuntungan bersih perusahaan yang dimasukkan dalam equity pada balance sheet. Ya, di balance sheet di neraca. Contohnya seperti ini. Kalau di sisi ekuitas ya, ada return earning 300 juta. Laba ditahannya. Jadi si keuntungan bersihnya 300 juta. Si PTDR ini dia pengumuman akan membagikan dividen 120 juta untuk sementara saham yang beredar itu sejumlah 100.000 ya. Jadi kalau payout rasionya itu 120 dibagi 300, 40%. Nah, 40% ini oke nggak nih si pemegang saham? Jadi dari untung yang dihasilkan oleh perusahaan, 40% ini akan diambil oleh pemegang saham. Yang 60%-nya buat perusahaannya. Buat bagi-bagi bonus, buat pengembangan investasi, teknologi, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini oke nggak nih? 40%. Nah, selain payout ratio dapat juga digunakan namanya earning per share. Itu berapa dividen yang diterima per lembar sahamnya. Jadi kalau ini porsi antara dividen dengan keuntungan bersih, yang payout ratio ini, kalau earning per share ini, per lembar saham saya dapat berapa sih? Gitu ya. Satu lembar saham itu dapat dividen berapa? Nah, ini rumusnya 120 juta ya, dividen dibagi lembarnya ya. Jadi per lembar itu 1.200 per lembar saham. Nah, ini untuk tadi ya, kepentingannya untuk memegang saham kok di sini. Kita bisa misalnya buat investor, biar investor kita juga bisa pakai rasio ini. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya investasi di sini, Bapak Ibu beli saham, tahun lalu kita bagikan 40% rasionya. Nah, tahun depan rencana kita juga 40% juga. Jadi misalnya ada profit naik, berarti dividen juga naik. Oke, ini referensinya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita break dulu ya, sholat asar. Insya Allah, sekarang berapa? 3.20 ya, 3.20. Ya, 20. Kita sampai jam 4 ya? Ya, 32. Sudah. Iya, Pak. Jam 3.40 lah ya, 3.40 kita coba, nanti kita balik lagi ya. Oke, baik, Pak. kita break dulu. Ini mungkin saya agak putus ya, karena saya putus dulu nih ya. Gimana caranya? Karena kebetulan wifi lagi rusak, jadi kalau saya putus saya mohon maaf ya. Ini saya Pak. break. Saya ini dulu apa namanya? Mau saya diputus deh ya. Kita recordnya kita matiin dulu.